Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat terus ya. Apalagi di masa pandemi sekarang ini kita lebih sering beraktivitas di rumah. Jadi daripada nggak tahu nih mau ngapain, lebih bagus nonton video pembelajaran yang bermanfaat dari kami. Dan di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Nah, sebelumnya lebih bagus kita perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dieva Elmia Cynthia. Saya Diela Elmia Anggraini. Saya Geoktariza Dedanti. Saya Nazwa Akila Putri. Yuk simak videonya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak dan kewajiban warga negara merupakan isi konstitusi negara perihal hubungan antara warga negara dengan negara. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasan Mill tahun 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingannya sendiri. Poin yang kedua yang akan kita bahas menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri, sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajiban oleh negara. Materi selanjutnya yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Pertama, sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Pertama, Magna Carta, yaitu piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris.
Selanjutnya yang bagian B, Revolusi Amerika, yaitu perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika, Declaration of Independence atau yang disebut Deklarasi Kemerdekaan. Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. C. Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal. Yang pertama, hak atas kebebasan, kedua, kesamaan, dan yang terakhir, persaudaraan. Keempat macam kebebasan itu meliputi A. Kebebasan untuk beragama, freedom of religion. B. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of speech. C. Kebebasan dari kemelaratan, freedom from want. D. Kebebasan dari ketakutan, freedom from fear. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945, namun secara filosofis tetap mengidentifikasi adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban hak asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban. 2. Sumber sosiologis. Situasi pasca reformasi sekarang ini terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Entitas negara persatuan dari bangsa multikultur seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Tuntutan bukan hanya tentang pemenuhan hak-hak individu atau yang bisa disebut individual rights dan kelompok masyarakat kolektif rights, melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial atau gotong royong dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan. Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. 3. Sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Tuntutan perubahan UUD NRI 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar, jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ghea Oktariza. 1. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun, dengan perubahan, perhatikanlah rumusan naskah asli dan rumusan perubahannya berikut ini. Rumusan naskah asli, pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahan pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 2. Aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Salah satu perubahan penting untuk pasal 33 terutama dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai berikut. A.
Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan asas kekeluargaan. B. Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. C. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara. 3. Aturan Dasar Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara. Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Namun, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. 4. Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak dasar warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hanya berkutat pada pasal 27 sampai dengan 34. Setelah amandemen keempat Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia atau disebut dengan HAM. Selanjutnya, E mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. A. Dalam agama, keharmonisan hak dan kewajiban dapat menimbulkan tercipta toleransi beragama dan keberagaman di dalam agama. B. Dalam pendidikan dan kebudayaan, keharmonisan hak dan kewajiban dapat mengakibatkan pendidikan dapat lebih merata serta fasilitas lebih memadai sehingga pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. C. Dalam ekonomi, keharmonisan hak dan kewajiban mengakibatkan ekonomi di negara ini bisa terkendali. D. Dalam kenegaraan, keharmonisan hak dan kewajiban menimbulkan keharmonisan terhadap rakyat. Kesimpulannya, walaupun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, namun secara filosofis tetap menunjukkan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam hal ini, Indonesia menurut paham harmoni antara kewajiban dan hak maupun sebaliknya. Jaminan di antara hak dan kewajiban warga negara dengan negaranya dengan segala perubahannya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara menurut paham harmoni antara kewajiban dan hak maupun sebaliknya. Jaminan di antara hak dan kewajiban warga negara dengan negaranya dengan segala perubahannya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban antara warga negara dan negaranya. Agar terbentuk suasana negara yang harmonis dan warga negara yang mendukung setiap ketentuan negaranya, hal itu dapat terjadi karena kepuasnya warga negara terhadap negara karena terpenuhi haknya setelah warga negara menjalankan kewajiban kepada negara. Baiklah, sekian video penjelasan dari kami. Sebelum menutup videonya, kami ingin pantun terlebih dahulu. Pisau diasah di pagi hari, dibawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah presentasi dari kami. Semoga bisa memberi manfaat. Pak Mamat memasak nasi. Nasinya dihidangkan di meja makan.
Pembicaraan berakhir sampai di sini. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.